semoga Allah selalu melimpahkan rahmat barokah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga di waktunya nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mungkin yang pertama-tama tadi saya sampaikan terima kasih Bu ya, pemilihan ketuanya sudah berjalan lancar. Semoga ketua yang baru dan wakil ketua yang baru bisa melaksanakan tugas dengan jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan dari pengurusan yang lalu ya Bu. Demikian kita doakan sama-sama, kita dukung sama-sama, semoga pengurusan yang baru jauh lebih baik, jauh lebih bagus dari apa yang pernah saya ketuai ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin karena waktu sudah untuk menunjukkan waktu 9:30 lebih, waktu yang tadi biasa kita isi untuk pembacaan ayat suci, maaf kita lewatin, dan juga biasanya kita baca Asmaul Husna juga kita lewatin karena waktu yang keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya adalah tausiah dari Ustazah Isti untuk membahas hadis ketujuh. Hadis ketujuh. Demikian pembukaan dari saya untuk memulai tausiah pengajian pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu. Ada sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua kita, alhamdulillah masih ketua ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Belum serah terima. Ya, mudah-mudahan dalam kepengurusannya yang kemarin sampai hari ini, ya Allah ridho dan Allah berikan pahala yang berlimpah sehingga Allah ya memberatkan timbangan amal solehnya kala di yaumul kiamah. Ya, dalam setiap amal yang beliau kerjakan, setiap pikiran yang beliau curahkan, setiap waktu yang beliau korbankan untuk majelis taklim tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sama pengurus-pengurus yang lain. Masya Allah, mudah-mudahan doa yang sama ya, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Juga ibu-ibu sekalian, para jamaah ya, Masya Allah luar biasa. Suatu kepengurusan itu tidak akan berjalan tanpa dukungan anggotanya. Jadi kalau ya organisasi atau kepengurusan itu keren, itu tidak lebih karena jamaahnya, anggotanya juga keren, gitu ya. Masya Allah, kerjasama yang luar biasa dalam momen-momen yang luar biasa ya. Sampai Masya Allah masjidnya, kalau di Al Istiqomah ini masjidnya nyaman banget, luar biasa. Dari karpetnya yang tebel ya, begitu masuk langsung wanginya kayak aroma-aroma Madinah begitu, kalau pulang lebih ya Madinah gitu ya. Terus semuanya luar biasa ya. Ini mudah-mudahan semua membawa keberkahan. Saya yakin ini kan swadaya semuanya ya Bu ya, kerja keras semuanya, para ibu-ibu majelis taklim wabil khusus dan juga para warga semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita ketemu ya. Kemudian alhamdulillah Allah anugerahkan kita untuk bisa duduk bareng di sini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita pelajari adalah tentang nasihat ya. Agama itu adalah nasihat, begitu kurang lebih. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu ya, ibu-ibu sekalian ya. Insya Allah hadisnya itu pendek, nggak panjang ya, tapi mudah-mudahan nanti juga penyampaian atau penjabarannya tidak terlalu panjang kali lebar, tapi dipahami semuanya, dan mudah-mudahan bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bertambah lagi. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu bisa cari di HP-nya hadis ke-7 Arba'in Nawawi gitu ya. Itu insya Allah nanti akan keluar. Ya, kalau yang nggak punya bukunya bisa di Google. Oke. Kalau sudah ketemu ya bisa disimak bareng sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Begitu ya. Rawahul Muslim, kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai, kemudian Imam Ahmad. Itu yang meriwayatkannya, banyak. Berarti hadis ini kategorinya adalah hadis sahih. Ya, bagaimana terjemahnya? Terjemahnya adalah dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Tadi yang disabdakan Rasulullah apa? Ad-dinun nasihah. Artinya adalah agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya ya, untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, lillahi, berarti untuk Allah, li kitabihi gitu ya, yaitu berarti untuk kitab-kitabnya Allah, untuk Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang pada umumnya. Sepintas kita kalau baca hadis ini sendiri kita bingung, betul ya Bu ya? Karena yang kita pahami kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat itu ada orang yang memberikan wejangan begitu ya, suatu apa Bu, kata wejangan kan begitu ya. Bagaimana kemudian ya nanti penjelasannya kalau kemudian an-nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nah, kalau untuk li'a'immatil muslimin itu kita tahu bagaimana. Kalau untuk al-amah, orang umum gitu ya, kita juga tahu. Tapi kalau untuk Allah, kemudian untuk kitabnya, kemudian untuk rasulnya, itu seperti apa? Nah, nanti dijelaskan dalam penjelasan hadis ini. Begitu ya. Kita pahami dulu makna hadis ini secara global. Yang pertama, bahwa intisari dari agama ini adalah nasihat. Begitu. Kok bisa? Ada Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata begini, makna hadis yaitu tiang agama dan penyangganya adalah nasihat, ini seperti sabdanya ya, haji adalah Arafah, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, di dalam apa namanya dalam bab masalah haji ya Bu, al-hajju Arafah. Itu sama juga dengan apa Bu, dalam ayat Al-Qur'an bahwa al-hajju Arafah. Maksudnya bagaimana? Artinya tiang dan mu'zam, unsur yang paling penting ya dari haji itu adalah wukuf. Itu maksudnya begitu. Ya, maka dalam agama Islam kita nasihat itu menjadi sesuatu yang sangat
penting, sangat urgen. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada yang dianak emaskan dalam nasihat, kemudian dikecualikan, begitu ya. Karena semuanya mendapatkannya, ada porsinya masing-masing. Tetapi nanti dalam wujud dan makna yang berbeda-beda, gitu ya Bu. Jadi ini jadi pelajaran juga bagi kita semuanya. Ini terlalu gede ya ekonya ya. Ya nggak apa-apa. Saya gini aja, kayak gini, agak jauhin. Ya. Jadi artinya ibu-ibu semuanya, kalau kita pahami hadis ini nanti, ya, kita kemudian akan juga memahami konsep nasihat itu bisa diberikan kepada siapa saja dan bisa, ya, diterima oleh siapa saja. Itu jangan merasa begini, mohon maaf gitu ya. Kadang-kadang nih, ya kadang-kadang orang tua itu susah dinasehatin anak muda. Betul apa betul Bu? Betul. Ya kan? Nah, kalau memang isi nasihat itu adalah kebaikan, betul gak Bu ya? Untuk kita, ya kan, lebih baik lagi, apa salahnya kita mendengarkan nasihat dari yang muda? Kan begitu, ya. Nah, kemudian kadang-kadang ya orang yang merasa dia lebih tinggi kedudukannya, ya misalnya seorang pemimpin atau seorang bos, begitu ya Bu ya. Nah, itu kadang-kadang juga begitu. Ya, ini susah dinasehati atau kadang-kadang tidak mau dengar nasihat orang yang lebih bawahannya gitu misalnya gitu ya, yang jabatannya tidak lebih tinggi daripada dia, begitu ya. Padahal ya kita pahami semuanya dalam hal masalah nasihat itu menyeluruh untuk siapa saja ya. Nasihat itu tidak ada yang kebal dari nasihat lah, artinya semua punya hak untuk saling menasehati. Ibu-ibu ingat surat Al-Asr ya, bunyinya seperti apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terus kemudian dilanjut wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, di dalam ayat itu ujungnya kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berarti termasuk orang yang tidak akan merugi, ya kan, adalah siapa tadi? Orang beriman, beramal soleh yang saling menasehati dalam, ya kan, sesuatu yang hak dan menasehati dalam sesuatu supaya sabar, kesabaran dan yang hak. Betul apa betul Bu? Ya, jadi hadis ini nanti ya fungsinya apa? Menguatkan ayat-ayat Quran yang seperti itu, begitu. Nah, kemudian kita manai secara pelan-pelan hadisnya ya, per lafalnya gitu ya. Kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama tadi disampaikan hadis ini dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, nah beliau ini ibu-ibu sekalian ya, atau apa namanya? Kita kenal beliau itu seorang sahabat yang luar biasa. Jadi beliau masuk Islam itu di usia beliau 9 tahun. Jadi masih anak-anak beliau tuh masuk Islam. Dan beliau ini termasuk salah satu sahabat yang menghimpunkan Al-Quran. Ya, ada orang-orang yang betul-betul gitu ya, konsen beliau itu ngumpulin ayat-ayat Al-Quran. Zaman dulu tuh kan Al-Quran gak seperti yang sekarang kita pegang ya Bu ya, di dalam mushaf yang sudah siap kita baca dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, Al-Quran yang turunnya itu ya sedikit demi sedikit ya, ayat demi ayat gitu ya. Setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa kelompok sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk mencatatnya. Karena zaman dulu belum ada kertas, maka kadang-kadang dicatat di pelepah kurma, kemudian dicatat di kain, begitu ya Bu. Terus kemudian macam-macam medianya, ya. Maka
kemudian ada sahabat-sahabat yang mereka ngumpulin catatan-catatan itu. Nah, salah satunya beliau nih, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, ini orang yang konsen untuk ngumpulin catatan-catatan ya Al-Qur'an tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi beliau punya peran dalam apa? Penghimpunan Al-Qur'an. Ya, maka insya Allah ketika umat ini baca Qur'annya nyaman, enak gitu kan Bu ya, beliau mendapatkan pahala jariah juga. Dalam Islam tuh Bu, ndak ada amalan yang sia-sia. Amalan yang kecil itu di mata Allah bisa jadi besar ketika ikhlas lillahi ta'ala. Ya, makanya ibu-ibu kalau bisa memang berlomba cari amal soleh. Ya Bu ya, karena itu yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan amalan-amalan kita ini ya untuk menjadi alasan datangnya rahmat kepada kita. Begitu. Ya, jadi jangan yang nggak peduli, nggak berpangku tangan, pokoknya yang berpangku tangan aja, pokoknya wes, padahal masih kuat, masih apa Bu, masih punya tenaga gitu ya, masih punya banyak potensi gitu kan, maka terlibatlah dalam amalan yang baik, amal soleh yang baik, apapun itu, walaupun skupnya misalnya gitu ya, ranah RT, ranah RW, ranah masjid, ranah majelis taklim di kompleks saja misalnya. Itu jangan kita merasa kayak itu kan sepele banget amalan itu, enggak level kayaknya aku. Kan kadang-kadang kan ada ya kan pikiran-pikiran seperti itu. Padahal kalau semua orang berpikiran seperti itu, nanti ya lingkungan kita nih nggak ada yang apa Bu? Nggak ada yang peduli begitu. Ya mereka sibuk di luar-luar gitu ya. Sibuk luar biasa, Masya Allah dengan kesibukannya, tapi lingkungannya sudah nggak punya waktu untuk memperhatikan lingkungan. Ya, sampai masjidnya menyedihkan, mengenaskan gitu kan. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Ya, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Kalau di sini Masya Allah, walhamdulillah, guyupnya luar biasa gitu ya. Maka ibu-ibu ya mudah-mudahan amal kecil ini nanti ya menjadi amalan yang besar luar biasa yang menjadikan kita kaget, loh aku dapat pahala kayak gini ini dari mana gitu ya. Maka ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh Masya Allah, kita ketagihan ya, sampai kita oh ya Allah, cuman amal kayak gitu aja pahalanya begini ya, kan gitu ya. Ya enggak ya, amal kayak gitu aja pahalanya segini besarnya gitu. Karena biasanya Bu, amal yang kecil-kecil itu kita menganggap apa Bu? Ya, ya udahlah gitu ya. Kayak ikhlasnya itu ya kan? Ikhlasnya itu benar-benar ikhlas luar biasa gitu loh. Ya Bu ya, kalau kita tuh ngeluarin yang kecil-kecil atau beramal yang kecil, itu enggak kita pikirin. Nah, justru itu kadang-kadang yang membuat amalan kita ya kan timbangannya tuh berat. Kenapa? Karena benar-benar ikhlasnya. Ya beda sama amal besar tuh. Ya kan? Amal besar itu untuk ngejaga ikhlas tuh Masya Allah luar biasa. Ya jadi mudah-mudahan kita semuanya nih ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik amal kecil maupun amal besar. Ya, jadi nggak ada amal kecil sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah yang menjadikan para sahabat tuh mulia Bu. Ya, para sahabat itu Masya Allah gitu, nggak ada amal yang kecil-kecil menurut mereka, amal itu besar, makanya mereka tuh luar biasa dedikasinya. Ya kalau zaman dulu mungkin Bu, kalau zaman sekarang tuh kita merasa Masya Allah gitu ya, ngumpulin Al-Quran itu kan butuh ketelatenan begitu ya, itu tuh amal yang luar biasa besar banget gitu ya. Mungkin juga mereka nggak menyadari kalau amalnya itu luar biasa besar gitu kan ya, sebatas misalnya mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf bukan mau bukan mau menyepelekan gitu ya, kalau kita misalnya sebatas untuk nyiapin atau sebatas untuk jadi seksi perlengkapan bukan tokoh utamanya begitu kan ya, kadang-kadang kan kita merasa kayak ya kan itu bagian yang paling buncit gitu ya. Tetapi pernah nggak sadar kita ya bahwa kalau nggak ada yang itu justru malah nggak akan jalan tuh, ya kan? Maka para sahabat tuh luar biasa Masya Allah gitu.
Ya, maka dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi para as-sabiqunal awalun gitu ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam gitu, itu dengan dikasih apa, pahala jaminan surga bagi mereka semuanya. Ya, nah ini para sahabat yang luar biasa, yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung gitu ya. Maka para ahli hadis menyampaikan bahwa ya para sahabat semuanya kulluhum udul gitu ya. Udul itu artinya ya mereka itu orang yang baik, orang yang adil, orang yang secara ya kejujurannya, kesolihannya gitu ya, itu tidak bisa diragukan, tidak diragukan ya, Masya Allah. Kemudian anak Nabi, apa yang disampaikan oleh Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini, beliau menyampaikan bahwa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda, ya berarti beliau langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak pakai perantara lagi, begitu ya. Nah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda begini, ad-dinun nasihah, gitu ya. Ad-dinun nasihah. Ibu-ibu, kata ad-din itu kan biasanya kita maknai dengan agama, begitu ya Bu ya. Nah, penjabaran lebih luasnya makna ad-din itu adalah kekuasaan, ya, kekuasaan. Jadi al-sultan artinya begitu ya, as-sultan wal qahr, ya artinya kekuasaan. Artinya ketika masuk di dalam suatu agama, dalam satu kekuasaan itu, begitu ya, seseorang itu tahu bahwa gitu ya, dia mengikatkan diri pada kekuasaan tersebut. Paham ya Bu ya? Kemudian ya, apa yang disampaikan Rasulullah tadi? An-nasihah. Nah, nasihat ini perlu diketahui. Arti dari nasihat itu sendiri adalah memurnikan sesuatu menjadi bersih dari kotoran dan mengaitkan atau menyimpulkannya ya dengan kebenaran. Paham Bu? Jadi membersihkan, begitu loh. Ya, membersihkan sesuatu gitu kan. Dibersihkan dari kotoran ya. Jadi apa namanya? Sesuatu ini gitu kan ya, sesuatu yang apa namanya dikatakan tadi an-nasihah itu sesuatu berarti dimurnikan, dibersihkan, begitu. Maka kemudian ya kita jadi mulai memahami dari teks bahasanya saja ya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, qulna liman ya Rasulullah, gitu ya, kepada siapa ya Rasulullah, kan begitu ya. Nah, ini ucapan para sahabat ini ya, mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah pertanyaan ya, yang ini sifatnya para sahabat begitu Bu. Kalau ada sesuatu kalimat yang tidak begitu jelas begitu ya, yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya, maksudnya kalau itu kan universal gitu ya, artinya umum gitu ya Bu ya. Kalau Rasulullah bilang ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Terus nasihat buat siapa? Ya, nasihat itu buat siapa? Kata para sahabat ya. Nasihat adalah lillahi, kata Rasulullah. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau an-nasihat al-lillah itu seperti apa? Kalau nasihat itu yang dimaksud lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana konteks makna nasihat tadi ya, berarti adalah membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sekutu. Begitu. Artinya apa? Kita ini loh ya, akidah kita itu harusnya bersih dari segala macam apa Bu? Ya, anggapan ya atau anganan bahwa Allah itu memiliki sekutu, Allah itu memiliki apa Bu? Ya, memiliki tandingan. Nah, itu tuh harus bersih dari itu semua. Jadi artinya apa? Kembali lagi pada makna nasihat tadi, artinya memurnikan akidah kita ya hanya
betul-betul Allah itu la ilaha illallah. Ya. Kul huwallahu ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah. Ya, jadi kita di sini mulai paham gitu. Oh, bukan berarti saya mau ketemu sama Allah, Allah bakal saya nasihatin. Kagak, bukan begitu, ya kan? Bukan begitu. Tetapi kita memurnikan sembahan kita hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada lain-lainnya. Ya, Bu ya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuh di atas segalanya. Ya. Ketika kita mencintai sesuatu, ya kan? Maka kita mencintai berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ibu-ibu mencintai suami ibu-ibu? Karena Allah. Betul ya, Bu ya? Karena Allah. Allah menyuruh kita mencintai dan taat kepada suami kita. Ya, menumbuhkan rasa kasih sayang cinta kepada pasangan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Cinta kepada anak-anak kita pun begitu, karena kita mencintai Allah. Maka ya, selamatnya akidah seseorang ukurannya tuh gampang. Ukurannya apa? Ketika kita mencintai sesuatu karena Allah mencintainya, dan kita membenci sesuatu, ini perhatikan ya, Bu ya, membenci sesuatu karena Allah membencinya. Jadi bukan karena ukuran diri kita sendiri, begitu. Jadi kalau misalnya nih, Bu ya, misalnya nih, mohon maaf, di dalam pikiran kita nih, hawa nafsu kita misalnya ya, kok tumbuh ada perasaan, aku nggak suka sama si itu, benci misalnya, ada perasaan benci sama seseorang, padahal itu orangnya soleh, ya kan? Padahal itu orang ibadahnya baik, hanya karena satu sifatnya yang kita nggak suka saja kemudian kita benci. Hati-hati, yang kita benci itu dibenci Allah atau disayang sama Allah. Nah, itu ukuran kita. Kalau ternyata orang itu dicintai sama Allah, kita harus hilangkan kebencian kita, karena berarti itu hawa nafsu kita. Paham, Bu ya? Itu berarti pikiran ciptaan kita sendiri. Begitu. Ya, mungkin ada sifat dia yang nggak cocok sama kita. Namanya juga manusia. Ibu kan temenan sama manusia toh? Iya kan? Ya. Kita juga manusia. Iya, benar, ya. Kalau temenan sama malaikat, ya kan? Dia disuruh baik terus, dari mulai diciptakan sampai akhir selesai dia baik terus, nggak ada mengecewakannya, ya, Bu ya. Nah, kalau setan, ya, Bu ya, karakter setan tuh buruk terus, begitu. Nah, manusia itu baina-baina, ya kan? Ya, kadang-kadang dia baik, banyak baiknya, ya kan, Bu ya. Nah, kalau ya se-circle-circle-nya kita ini insya Allah banyak baiknya daripada nggak baiknya, betul kan, Bu ya? Tapi kita sadari itu ada tidak baiknya. Tapi kalau dia lagi tidak baiknya, kita maklumi, oh dia mungkin ya kan lagi begini, aku aja yang sensi, ya kan? Maka kalau lagi ketemu tidak baiknya, kita doakan seperti Rasulullah. Akhlak Rasulullah kan begitu, Bu. Ibu-ibu, kita nih niru siapa sih kalau nggak niru Rasulullah? Betul apa betul? Sedongkol-dongkolnya kita, Bu ya. Kalau kita nih dongkol nih sama orang, ya kan, ya Allah, aku dongkol deh sama dia gitu. Apa tuh bahasa kita, Bu? Ya Allah, aku kesel deh sama dia, kecewa aku sama sifat dia begitu gitu ya. Tapi kata Rasulullah gitu, kata engkau ya Allah, maafin. Kan kita disuruh maafin kan, ya kan? Wa'fu wasfahu, ayatnya kan begitu kan, maafin mereka gitu kan ya. Maafin tuh yang bikin kesel kita gitu ya. Wasfahu, dan tetaplah kita apa, Bu? Bertoleransi, longgar sama mereka, ya kan? Dan Rasulullah juga nyontohin kayak gitu.
Bahkan Rasulullah tuh dilempar sama batu, dilempar sama kotoran, itu orang ya, Masya Allah didoain sama Rasulullah. Rasulullah angkat tangannya, ya Allah ampuni mereka, mereka tidak tahu gitu. Nah ini kan kalau kita kan ya Bu ya, Masya Allah pengen nyontoh sama Rasulullah gitu. Ya Allah, kalau aku nyontohnya belum sempurna, ngadu aja sama Allah kayak gitu. Betul nggak Bu? Ya Allah kalau aku nyontohnya belum sempurna, ya Allah ampuni. Ya kan? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita terus. Ya maka nanti ya Allah, aku doakan yang baik-baik buat dia, orang yang nggak baik sama saya. Kan begitu. Bisa nggak Bu kayak gitu Bu? Hah? Udah mulai ada yang nganggu, udah mulai ada yang mesem-mesem gitu kan ya. Bisa nggak kayak gitu ya Allah, aku doakan yang baik-baik untuk orang yang tidak baik sama saya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masih kadang-kadang kalau ketemu kok masem mukaku gitu ya, ampuni ya Allah, tapi mudah-mudahan tidak masem. Aku berusaha nggak masem ya. Nah itu kan ya kadang-kadang secara spontan gitu. Iya kan Bu ya, spontan gitu ya Bu ya, kadang-kadang tuh nggak pakai apa Bu, nggak pakai kontrol gitu ya, ketemu gitu kan, gitu, aduh astagfirullahaladzim, baru dibikin senyumnya. Padahal mah ya kalau kita maafin, doain baik mah harusnya ya kita juga baik, ya ikhlas. Tapi memang begitu Bu ya, artinya kita sama Allah itu ya ukurannya memang semua-muanya Allah. Ya Bu ya, ukurannya semua Allah, nggak lebay itu Bu, nggak lebay, emang begitu ya, perintah Allah emang begitu. Dan itu kalau kita belum bisa 100%, PR kita berarti sepanjang hidup harus bisa seperti itu. Semua kita dalam hari-hari kita itu latihan, terus latihan. Hari kemarin belum bisa, kemarin lagi apalagi gitu kan, masih suka emosian gitu ya, masih suka berdasarkan pikiran dan hawa nafsu kita sendiri. Maka mulai sekarang harus di manage ya, apalagi sebentar lagi tahun baru 2025 ya kan, kita punya rencana. Ibu-ibu udah punya rencana untuk lebih baik lagi nggak dengan datangnya waktu baru, tahun baru, betul kan? Pengen ya Allah lebih beriman lagi, bertakwa lagi, lebih dekat lagi sama Allah. Pengen jadi lebih baik. Maka ukuran jadi lebih baik itu harus ukurannya Allah. Bagaimana syariatnya? Begitu. Ya kata para ulama begitu ukurannya. Membenci sesuatu yang dibenci sama Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah. Yang dibenci Allah itu apa Bu? Cuman satu, apa itu? Kekufuran. Ya Bu ya, kekufuran, kafir, ya. Tidak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibenci sama Allah. Maka kita ukurannya begitu. Ini kalau ngomong sama gadis-gadis gitu kan ya. Ya kan, ini kan kebetulan mantan gadis semuanya, ya. Nanti sampaikan sama gadis-gadisnya. Ya Dek, kamu boleh mencintai siapapun, tapi pastikan yang kamu cintai itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu Bu, larinya ke sana. Karena kalau tidak kita kasih pesan begitu, kita tidak tumbuhkan seperti itu, mohon maaf. Ya, sudah mulai banyak itu. Ya kan? Ada lah, bukan banyak. Ya. Ada yang kemudian pindah-pindah agama demi calon suaminya. Ada yang mau pindah-pindah agama demi calon pasangannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak dan keturunan kita. Maka itu ukurannya. Cintai siapa yang mencintai Allah. Cintai yang dicintai Allah. Benci, ya kan, yang membenci Allah. Benci yang dibenci oleh Allah. Begitu. Ya, itu pun benci yang sifatnya aja, ya. Kebencian yang memang manusianya jangan dibenci, gitu loh. Paham Bu? Ya. Kemudian itu kalau an-nasihah lillah, dimurnikan. Ya, ibadah kita dimurnikan benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
ada amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan bukan karena Allah. Masya Allah ya. Ini nih kita harus berusaha betul Bu. Semua amal soleh kita ya Bu ya, mulai hari ini ya Allah semuanya karena Engkau, karena Engkau, karena Engkau. Kalau ada miring-miringnya dikit gitu ya Bu ya, kepleset-pleset dikit, ya Allah bimbing ya Allah, balikin lagi, tarik lagi, ikhlaskanlah lagi. Begitu, karena kita manusia, hati kita lemah, kadang-kadang suka tergoda. Begitu ya Bu ya. Pokoknya tetap semuanya karena amal besar tapi nggak karena Allah, nggak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bakalan sia-sia. Di akhirat nggak dapat apa, nggak bisa panen. Begitu Bu. Ya. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, artinya ya, dan nasihat untuk kitabnya. Nah, maksudnya apa nasihat untuk kitabnya? Adalah dengan mengimaninya bahwa ia merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamullah. Ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, jangan diragu-ragukan. Ya. Maka kemudian ya, kita mengimani semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kan kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan ya sampai dalam tahapan apa Bu, tidak beriman. Ya, mendustakan kan berarti Bu ya. Ya, kita ragu aja, naudzubillah min dalik, jangan. Ya Bu ya, ragu aja. Emang bener begitu gitu. Itu kan keraguan namanya. Itu nggak boleh. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fih gitu. Ini kitab ya Bu ya, Al-Qur'an ini nggak ada keraguan di situ. Ya kan? Ya, dan Allah bilang, andaikan Al-Qur'an ini bukan dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, ya fihi ikhtilafan katsiran, pasti akan banyak apa Bu? Ya, ikhtilaf di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya, yang sono bilang begini tapi yang sini bilang begini gitu kan. Ya, antara satu dengan yang lain kontra, ya kan? Nah, kita temukan apa enggak tuh di dalam Al-Qur'an? Ternyata tidak. Betul kan? Alhamdulillah ayat-ayat Al-Qur'an itu enggak ada yang saling berlawanan, kontra itu enggak ada. Ya, satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya, padahal Masya Allah ayatnya tuh kan banyak ya Bu ya, ribuan gitu ya. Terus kadang-kadang ya dalam satu kisah ya itu disebutkan berulang-ulang. Betul apa betul Bu? Ya, dan itu tidak ada kisah yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, itulah Masya Allah luar biasanya Al-Quran. Belum lagi misalnya ya dalam masalah hukum, tidak ada hukum yang timpang tindih ya Bu ya, yang di sini boleh, yang di sana enggak boleh, itu enggak ada. Ya, dari depan sampai belakang itu Al-Qur'an sempurna. Dari zamannya Rasulullah sampai zaman akhir nanti itu Al-Qur'an tidak akan bisa apa Bu? Ya, tidak akan bisa terbantahkan. Gitu. Terus kejaga gitu ya. Dan tidak akan ada orang yang kemudian gitu kan ya, menafikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wah, ini Al-Qur'an sudah tidak apa Bu? Tidak sesuai dengan zaman misalnya, ya kan? Ada banyak orang berusaha begitu Bu, tapi selalu tidak berhasil. Selalu tidak berhasil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku ini loh yang nurunin Al-Qur'an. Ya kan? Maka aku sendiri yang bakalan jaga Al-Qur'an itu. Kan begitu? Ya, maka Allah cara menjaganya melibatkan makhluknya. Ya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menjaga teks kemurnian Al-Qur'an sendiri. Ya Bu ya. Dari lafal ayat itu enggak ada kitab suci di seluruh dunia dihafal sedemikian rupa, ya kan? Apa namanya Bu? Yang semisal dengan Al-Qur'an, enggak ada.
Ya, bahkan ada orang yang tidak paham apa itu terjemah artinya, betul Bu ya? Tapi bisa menghafal Al-Quran tanpa ada salah. Dia nggak tahu tuh terjemahannya, dia nggak tahu tuh artinya, ya kan? Ini kalau kita memahami dari sisi baiknya, Masya Allah, orang dia nggak ngerti aja bisa hafal, bukankah itu mukjizat? Betul nggak Bu? Orang kita itu loh, misalnya kita pakai permainan, kalau ibu-ibu lagi outbound itu kan ada permainan pesan berantai, ya kan? Ibu yang dipesanin itu ya Bu ya, itu ngerti paham artinya, kalimatnya cuman paling, ya kan ya, nggak sampai 1 halaman kalau ditulis di HVS, betul kan? Paling cuman 15 kata, ya kan? Atau paling panjang itu permainan itu 30 kata, begitu ya Bu ya. Itu tuh kita paham loh artinya, pakai bahasa kita sendiri gitu. Itu dari mulai ibu nih sampai ke sono paling udah beda-beda lagi tuh, nggak hafal. Betul apa betul Bu? Ya. Nah ini Al-Quran, Masya Allah, setebel itu gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang bilang tuh kitab-kitab yang lain tuh ya, Al-Quran tuh nggak tebel-tebel amat Bu ya. Tapi untuk kita tuh tebel nggak Bu tuh? Kalau ibu disuruh ngapalin tebel nggak? Jawabannya pasti tebel. Kalau disuruh baca ya, ya masih mending lah ya kan, nggak setebel novel Harry Potter. Ibu-ibu ingat nggak? Ya bahkan itu berjilid-jilid, tapi betah itu bacanya, ya kan? Zaman dulu Bu, kita mah sekarang udah enggak, alhamdulillah. Ya, zaman dulu tuh yang suka baca novel gitu kan, setebel-tebel apa, bahkan Andrea Hirata bikin novel aja tebelnya luar biasa gitu. Coba jejerin sama novelnya Andrea Hirata, ya kan? Itu berapa jilid kan? Ya, Masya Allah, kita tuh lebih milih, bukan kita bukan kita, ya kan? Orang tuh banyak lebih milih baca novel berjam-jam ketimbang baca Al-Quran. Baca Al-Quran setengah jam aja udah gitu. Bener gak? Ayo ngaku gitu kan. Tapi kalau baca novel, kalau belum kelar, ya belum geser itu, padahal udah berjam-jam tadi di situ. Heran juga saya ya, kenapa bisa begitu ya? Padahal mah sama ya, sama aktivitasnya sama, judulnya sama-sama membaca begitu ya. Karena orang itu nggak tahu Bu, ya seperti apa nikmatnya bersama dengan Al-Quran. Kalau tahu pasti ketagihan. Betul apa betul Bu? Gimana ya Bu Isti, gimana supaya kita ketagihan sama Quran? Udah diomongin berkali-kali, kalau nggak ada Bu, semangat untuk mau ya kan mencoba melatih diri gitu ya, itu juga piye ya kan, ibarat kata nih yang ekstrim nih Bu, yang ekstrim ya, ini bukan untuk ibu-ibu nih ya. Kalau ibu-ibu kan Masya Allah nih orang yang sudah merasakan nikmatnya barang Quran, saya yakin semuanya ya. Nih di luar sana nih ya, ibarat kata ya kan, ngobrol sama orang yang nggak suka duren, ya ngobrolin masalah duren, nah kan? Ibu ngobrol sama orang yang nggak suka duren, ibu suka banget tuh sama duren, wow duren apa tuh, musangking gitu, paling enak ini gitu. Kata dia, baru dengar kata duren aja udah langsung begini, ya kan? Gak nyambung gitu loh, ibarat kata gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan lah kita semuanya nih umat yang merasakan nikmatnya bersama dengan Al-Quran ya. Jadi nanti target Ramadan 2025 apa nih Bu targetnya? Sama Quran apa nih targetnya? Pokoknya bikin sendiri lah Bu ya. Nggak usah ngomong-ngomong ya, bikin sendiri di sini ya. Ngomongnya sama Allah nanti sama malaikat. Ya Allah, doain tuh doa kalau ibu lagi sholat udah mulai dilangitkan doanya ya Bu ya, udah mulai dilangitkan nih target kita sama Qurannya ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian kalau wali rasuli, bagaimana dengan wali rasuli? Adapun nasihat untuk Rasulullah yaitu dengan membenarkan risalahnya dan mengimani semua hal yang dibawanya, ya, menaatinya dalam perintahnya, ya, dan juga masalah larangannya. Kemudian apa? Membelanya. Nah, ini penting banget. Membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari orang-orang yang memusuhi, yang nggak suka sama Rasulullah kan banyak, betul ya Bu ya? Ya, bahkan ada yang sampai menghina, bikin karikatur yang buruk gitu ya, dan sebagainya. Itu kalau kita bisa Bu, ya, kita bela gitu ya. Ya, kemudian ya tumbuhkan kecintaan kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba nanti ibu-ibu banyak belajar tentang hadis, itu banyak belajar tentang sirah Nabi gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita lebih mengenal dekat dengan Rasulullah. Kalau kita mengenal dekat dengan Rasulullah, insya Allah tambah cinta kita sama Rasulullah. Nah, kita nanti ukurannya juga begitu ketika beramal Bu, ya. Jangan kita mengambil figur A, B, C, D, tapi ambil figurlah kepada Rasulullah. Ya, Bu, kalau ibu taklid sama orang, ya, hatta misalnya sama saya, GR banget. Ya, ibu ngikutin gitu ya, apa yang saya lakukan, bisa jadi suatu saat, ya kan, tapi naudzubillah, doakan mudah-mudahan tidak, ya, ada saya mengecewakan ibu-ibu, betul apa betul, ya, atau misalnya gitu ya, saya tuh pasti ada kekurangannya, ya kan, ibu tahu kekurangan saya, ibu kecewa, ya kan. Nih kalau lagi begini kan tidak kelihatan, betul kan, ya kan Bu ya. Berat banget sih bilang iya aja. Ya GR, ya. Kalau begini nggak kelihatan gitu ya, tetapi kalau mau nyari pasti ketahuan, karena orang itu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang maksum, ya. Maka ukuran kita ketika beramal, ketika kita mencontoh, ketika kita berqudwah atau kita taklid, ya Bu ya, itu Rasulullah. Paham Bu ya? Biar nggak kecewa. Tapi Ustazah, saya mah demen banget deh sama Ustadz itu gitu. Ustadz itu mah lembut banget kalau ngomong gitu ya, nyentuh di hati gitu. Nah, suatu saat ditinggal nikah lagi, ibu-ibu kecewa berjamaah gitu ya. Ya, padahal nikah lagi bukan sesuatu yang dosa. Ya, ternyata Ustadz itu gaul banget, keren banget deh bisa menghimpun anak-anak muda. Ya, ternyata istrinya 2, ibu kecewa. Ya Allah, ini nih ya, kalau ukuran kita salah berdasarkan nafsu, betul ya Bu ya. Ya Bu, bedakan ini kehidupan pribadi sama dakwah beliau. Kalau kehidupan pribadinya tidak melanggar syariah, itu bukan alasan kita membencinya. Paham ibu-ibu ya? Tapi saya kembalikan lagi. Maka kalau kita cintanya sama Rasulullah, qudwahnya sama Rasulullah, ukurannya sama Rasulullah, insya Allah tidak akan kecewa. Semua transparan sama Rasulullah itu. Betul gak Bu ya? Ya, apa aja itu bisa kita akses ya. Cara hidup Rasulullah, gaya Rasulullah, hayatnya Rasulullah, af'alnya Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah pada ruang-ruang privat pun itu banyak diceritakan dalam hadis-hadis, diceritakan dalam tarikh. Hanya saja kita itu menurut sebagian orang gak menarik membaca sejarahnya Rasulullah, gak menarik menyomot teladan Rasulullah. Ini kan na'udzubillah min dalik. Padahal itu orang muslim, dia lebih menarik misalnya ya kan memfigurkan A, B, C, D, E, F, G. Ya lama-lama akhirnya kecewa. Paham Bu ya? Jadi kita kenalin lagi nih Rasulullah, cintai lagi Rasulullah, maka insya Allah tidak akan kecewa. Karena kecintaan kita sama Rasulullah itu sepaket dengan kecintaan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kita tinggalkan. Ya. Terus kemudian wali a'immatil muslimin, kata Rasulullah, yaitu untuk para pemimpin kaum muslimin. Nah, ini bagaimana kita menasehati para pemimpin kita, begitu ya Bu ya. Selama pemimpin kita itu adalah orang yang menganjurkan kita atau mengajak ya pada sesuatu yang tidak keluar dari syariah, maka kita patuh, itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Ya Bu ya. Jadi patuh kepada pemimpin kita. Ini kan sudah tidak masanya kampanye lagi kan Bu? Sudah diangkat ya. Yang kemarin misalnya tidak memilih beliau, mau tidak mau gitu ya, dengan keimanan kita harus patuh kepada beliau. Udah selesai. Jadi jangan dibawa-bawa terus tuh masa pemilu, ya kan Bu? Ya, sampai ke bawah-bawah ya, nggak move on bahasanya. Ya kan? Udah selesai Bu. Nanti nunggu kalau mau pemilu lagi 2029 ya. Itu boleh, bebas. Nah, sekarang sudah jadi ya sami'na wa ata'na selama tidak keluar dari hukum syariah. Ya, dan alhamdulillah ya kalau presiden kita ya dari masa ke masa di Indonesia itu insya Allah ya Bu ya, hukum-hukumnya itu insya Allah tidak ada keluar dari hukum syariah. Betul apa betul Bu? Karena bisa didemo oleh ulama-ulama ya. Nah, itulah cara menasehati pemimpin itu Bu ya. Para ulama menyampaikan bagaimana kalau pemimpin melakukan kesalahan ya. Ini tidak boleh kita diamkan. Pemimpin kan bukan Rasulullah nih ya, imam kita, presiden kita gitu, entah gubernur kita atau wali kota kita gitu ya, itu bukan Rasulullah. Maka ada kemungkinan dia salah. Boleh nggak dinasehati? Boleh banget ya, boleh banget. Dikritisi boleh ya, dan jangan anti ya, jangan baper, kan begitu ya Bu ya. Karena memang agama kita begitu ya, tadi disampaikan bahwa gitu ya, pokok agama kita tuh salah satunya apa Bu? Nasihat ya. Jadi pemimpin juga harus mendengarkan kritik, saran, nasihat, apalagi untuk kebaikan begitu. Nah, bagaimana dengan menasehati pemimpin secara terang-terangan dan menasehati pemimpin ya, akhlak menasehati pemimpin kan Bu ya jatuhnya ya secara apa Bu, individu ya. Ini para ulama mereka mengatakan dua-duanya boleh, secara sembunyi-sembunyi, secara individu maksudnya hanya duduk berdua, itu ada dalilnya ya. Dalilnya apa? Man aroda an yansoha li sultanin bi amrin, kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah, fala yubdi lahu alaniyah walakin liyakhud biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadak wa illa kana qad addalladhi alaihi lah. Artinya apa? Barang siapa yang hendak menasehati pemimpin terhadap suatu urusan, maka janganlah menampakkannya terang-terangan begitu, tetapi hendaklah dia meraih tangannya lalu dia menasehatinya berdua saja, dinasehati biar enak gitu ya. Jika dia menerima nasihatnya, bagimu akan mendapat ganjaran. Tapi jika dia tidak menerima, dia telah menunaikan apa-apa yang layak bagi sultan atau pemimpin tersebut. Artinya kita sudah menasehatinya, sudah selesai kewajiban kita, kok nggak didengarkan gitu ya. Maka ya itu nanti dosa tanggung jawab dia sendiri. Nah, itu dalilnya orang yang ya menasehati pemimpin gitu kan ya, secara apa Bu? Secara individu, secara sembunyi-sembunyi. Yuk duduk yuk gitu kan ya. Ini juga sama ya, ibu menasehati orang yang punya pengaruh kan begitu ya. Ya, ini lebih ahsan. Maka langkah-langkah awal tuh seharusnya memang begini Bu. Dinasehati secara
apa Bu, pribadi. Karena dia kan punya apa Bu? Punya dampak, sikapnya itu punya dampak bagi yang dipimpin. Betul apa betul? Kalau kita sama teman kita yang bukan jadi pemimpin, nggak punya jamaah, nggak punya follower gitu ya, kalau misalnya salah itu dampaknya skupnya kecil, betul kan ya? Paling dampak ke temennya, ke keluarganya begitu ya. Tapi kalau dia punya jamaah, punya follower ya, punya masyarakat yang harus ya dipimpin, diarahkan, ngikutin mereka, ini kan dampak salahnya itu ya Bu ya, resikonya kan besar ya. Apalagi kalau presiden ya membawa negara, maka dampaknya luar biasa. Terus bagaimana kalau yang demo terus kemudian menyampaikan di publik gitu kan ya, apakah itu ya diperbolehkan atau tidak? Ternyata para ulama di sini menyampaikan boleh gitu ya. Itu dalilnya mana? Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadisnya afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultan ya, jabirin aw amirin jair ya, jairin aw amirin jair. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Ya, itu boleh secara terang-terangan. Tapi pasti udah melalui tahapan yang pertama tadi. Betul ya Bu ya? Nggak ujuk-ujuk demo tuh, enggak. Nggak ujuk-ujuk langsung ini gitu tuh, enggak gitu ya. Nah, dalil lagi yang menguatkan ya, yang menguatkan hadis ini adalah dalil sejarah. Apa yang terjadi pada para salafus soleh pada zaman itu. Contoh misalnya yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ya, jadi ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah gitu ya, Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan di dalam sebuah mimbar. Beliau ya habis sholat, kemudian beliau khutbah, ya kan? Ini khutbah Idul Adha atau Idul Fitri begitu ya Bu ya. Pokoknya beliau lagi khutbah. Ya, di situ khutbah yang dihadiri oleh ya semua umat Islam, ya kan? Pada masa itu ya ada laki-laki, ada perempuan, semuanya. Ya, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu, beliau menyampaikan begini, bagi perempuan-perempuan yang mendapatkan mas kawin lebih dari 400 dirham, ya kan, maka kelebihannya kembalikanlah ke Baitul Mal. Zaman dulu tuh Baitul Mal Bu, tempat ekonominya umat, ya, tempat mengelola mengelola ekonomi umat. Kalau zaman sekarang tuh bank gitulah ya. Nah, tapi banknya beda. Bank sekarang sama bank zaman dulu. Ya, jadi kalau zaman dulu Baitul Mal tuh betul-betul pengelolaannya itu sesuai dengan hukum Islam, ya. Nah, kalau zaman sekarang nih bank ini kan ya Bu ya, rentan dengan apa Bu? Riba, ya, Masya Allah. Jadi kita tuh bermimpi suatu saat bank-bank semuanya itu betul-betul syariah begitu ya Bu ya, nggak ada ribanya gitu ya. Maka insya Allah ya, mudah-mudahan entah berapa tahun yang akan datang, karena sebenarnya Bu, berlaku syariah bagi bank ke semuanya, tidak pakai sistem riba, itu menguntungkan bagi siapapun ya, bukan hanya orang muslim tapi semua ya, semua. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, banyak non muslim juga yang jadi nasabahnya bank syariah gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih menenteramkan dan baik secara manajemennya. Dan kita berdoa ya, mudah-mudahan bank syariah ini nanti betul-betul berjalan sesuai dengan bagaimana ya syariah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya dalam hukum-hukum apa? Hukum-hukum muamalah Islam ya. Nah, kemudian dalam kondisi yang seperti itu ada perempuan yang angkat tangan Bu. Di tengah-tengah Umar lagi menyampaikan khutbahnya. Ini kan Umar sebagai seorang apa Bu tadi? Ya, sebagai seorang pemimpin.
sebagai seorang khalifah berkhutbah ngomong begitu. Maka kemudian ya ada perempuan yang dia angkat tangan, Umar gitu ya. Gimana sih kamu ini, katanya, kalau bahasa kita begitu ya. Kenapa kamu ya kan melarang sesuatu yang tidak ada larangan dalam Al-Qur'an? Bahkan secara jelas Allah itu menyampaikan gitu di dalam surat An-Nisa ayat 20. Ini langsung artinya aja ya Bu ya. Sedangkan engkau telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak ya. Jadi janganlah engkau mengambil kembali sedikit pun darinya. Artinya nih mas kawin tuh loh Bu. Kalau sudah dikasihkan nih ya Bu ya, itu enggak boleh diambil lagi. Nah ini kan artinya jadi berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Umar di dalam khutbahnya. Salah nggak Bu Umar Bu? Salah. Seorang pemimpin ya kan, orang tahu agama gitu ya, tapi mengeluarkan aturan yang menyelisihi dari apa yang disampaikan oleh Allah. Maka berdirilah perempuan itu. Ya nggak pakai manggil dulu Umar, Umar sini tak omongin baik-baik, enggak. Diajak ngopi yuk, enggak, langsung aja berdiri di situ. Ya, dengar, semua orang dengar, disaksikan oleh banyak orang, semua jamaah lihat. Ya, maka apakah Umar marah Bu? Tidak. Ya, ini mentang-mentang kan Umar kan bisa aja culik itu perempuan itu. Ya, jangan dibalikin lagi. Berani-beraninya dia begitu sama kita gitu kan. Ya enggak, Umar mah enggak, Masya Allah. Apa yang dilakukan Umar? Astagfirullahaladzim, ya Allah ini benar. Ya kan, wanita ini benar, Umar yang salah. Nih keren banget. Iya, Umar salah, Umar. Nih Umar seorang apa Bu? Pemimpin, presiden, khalifah. Ya, beliau dengan gentle bilang ini Umar salah. Oh yang benar itu. Jadi dicabut apa yang disampaikan. Begitu. Jadi artinya begini aja Bu kita ya. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, betul ya, kita harus siap. Kalau ada masyarakat kita, ya kan ya, yang berdiri ya menasehati dengan cara terbuka. Begitu, nggak usah sakit hati. Kalau itu kebenaran, ya kita harus terima, ngakuin kita salah. Ya, begitu juga ustadzah. Misalnya ada, oh ustadzah itu tadi salah dalilnya. Oh iya, saya yang salah. Harus begitu, betul nggak Bu ya? Nah, jadi ibu-ibu boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya ada salah yang saya sampaikan, gitu ya, ibu-ibu, ustadzah itu salah, saya nggak bakalan marah insya Allah. Yang penting ibu punya dalilnya. Ya kan, berani adu dalil gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk sesuatu yang jelek, berdebat kusir gitu, mohon maaf, nggak bakalan kita layani ya. Tapi kalau memang kita salah, ya harus kita berani ngaku salah ya. Nah kemudian nih yang terakhir, apa tadi kata ini Bu, contoh-contohnya banyak. Itu dari masa ke masa ada ulama-ulama yang menasehati pemimpin-pemimpinnya dengan cara-cara mereka. Begitu ya, ada yang menasehati dengan tadi sembunyi-sembunyi ataupun menasehati secara terbuka. Nah ini contoh sampai 7 kasus nih yang diceritakan ya, dengan kasus yang para ulama-ulama yang menasehati pemimpin-pemimpin secara terbuka dari zaman ke zaman. Enggak usah dibahas semuanya di sini, tapi tadi ada ya kasusnya Umar bin Khattab, insya Allah sudah mewakili. Betul apa betul Bu? Ya ntar kita nggak pulang-pulang kalau dibahas semuanya ya. Nah yang terakhir nih, wa ammatihim, yaitu apa? Menasehati ya, saling menasehati dengan orang umum. Nah orang umum ini ya adalah kita nih ya, teman-teman, sesama teman kita saling menasehati, dengan pasangan hidup kita saling menasehati, dengan anak-anak cucu-cucu kita, kerabat kita saling menasehati ya. Ada nih ada seorang ulama yang menyampaikan kepada kita ya, Kiai Hasan, beliau menyampaikan begini, bisa nggak kita menasehati
seseorang itu, ya, nih hati-hati, ini dengerin ini benar-benar Bu ya, nanti praktekin ya. Ibu nih kalau nasihati temen ibu, ya kan, nasehatin orang yang kita cintai gitu ya, bisa nggak kita menasehati seseorang itu, ya, kita yang menasehati nih nggak ada perasaan benci, ya, dan tidak geser hati kita dari kasih sayang kepadanya, ya, bahkan sehelai rambut sekalipun. Rambut Bu, ya kan, rambut tuh tebel apa tipis Bu? Tipis, ya. Nih kalau kita mau nasehatin orang, bisa nggak kita begitu? Ya, nggak geser rasa sayang kita, nggak geser rasa, ya kan, kita kepada orang yang kita nasehati. Ya, tidak ada rasa takabur juga, kita merasa lebih baik daripada orang yang kita nasihati, ya. Bahkan rasa itu sehelai rambut pun enggak ada di kita. Nah, ini kan agak-agak berat nih kayaknya. Biasanya orang kalau kok orang itu begitu ya, waduh nanti kayaknya aku harus menasehatinya dia tuh, ya. Nih kalau udah punya azam mau menasehati orang, biasanya kita merasa paling benar, ya kan, paling benar, terus paling tinggi, ya kan, terus pokoknya begitu. Padahal ya kata ulama, orang yang menasehati kawan, teman, saudara yang kita sayang gitu ya, harusnya ya tidak ada rasa itu, walaupun cuman rasa itu setipis helaian rambut. Masya Allah, ya, itu berat itu, ya, tapi harus kita lakukan, ya. Dan nggak ada perasaan nanti gitu kan ya, nanti kita gimana ya, kecewa atau gimana, enggak boleh. Kalau misalnya didengarkan, dipakai nasihat kita ataupun tidak, itu tidak ada rasa yang bergeser di hati kita. Sayangnya kita sama saudara kita, sama kawan kita masih tetap sama, nggak ada rasa bergeser, walaupun sehelai rambut tipis banget, ibarat kita kayak sehelai tisu, betul nggak? Nggak ada rasa gimana. Aduh, ini kayaknya PR Bu Isti, ya kan? Iya bener, kita PR. Yang ngomong juga Bu, itu PR. Ya makanya saya mengutip kalimat para ulama. Dia ulama menyampaikan begitu, itu untuk kita belajari, ya, untuk kita berusaha untuk praktekkan. Begitu juga yang dinasehati. Bisa nggak kita yang dinasehati oleh saudara kita, jangan bergeser rasa kita kepadanya, walaupun Bu, sehelai rambut. Jangan gitu. Terus kecewa, terus nggak suka, ya, sama yang menasehati, ya kan, ada kan kadang-kadang begitu ya. Nah itu harus dijaga. Kita yang menasehati nggak boleh tinggi hati, ya, nggak boleh punya perasaan apa-apa, baik ketika didengarkan maupun ditinggalkan nasihatnya, betul ya Bu ya. Yang dinasehati juga tidak boleh punya perasaan kecewa, ya, dan tidak boleh punya perasaan marah. Masya Allah, itu ternyata jadi orang mukminun, al mukminuna haqqan itu begitu Bu. Yes, itu tuh masuk di arkanul ukhuwah, ya, rukun-rukun ukhuwah itu, ya. Kalau kita rukun-rukun ukhuwah itu tahu ya Bu ya, ini kaedah-kaedah kita supaya berteman itu baik terus, gitu loh. Yang pertama kan tadi ya Bu, memahami, mengenal dulu, ya kan. Kita kenal sama Bu Isti itu loh, ya, maka kita tahu Bu Isti orangnya ternyata baik, gitu kan Bu ya. Ibu kalau nggak kenal sama saya, ya kan cuman nilai-nilai sebatas tatapan mata kita, betul kan Bu ya. Nih orangnya kayaknya galak banget ini, ya kan? Tak kenal tak sayang, betul kan begitu ya. Maka kemudian selanjutnya tafahum, ya kan. Tafahum itu apa Bu? Oh, paham betul gitu ya. Nih ibu-ibu yang punya temenan udah lama tuh ya,
Dari bunyi jalannya aja, dia ini pasti. Dari belakang itu, walaupun dari belakang gitu ya, udah tahu tuh gitu kan ya, itu Bu Hera ini gitu misalnya, itu udah paham betul gitu. Ya kan, kayak kita itu lah Bu, kalau motornya suami kita datang kan, dari sekian banyak bunyi motor yang kita hafalin itu motor suami kita, saking pahamnya kita sama suami kita. Betul apa betul Bu? Ngumpul tuh para bapak-bapak sekomplek gitu kan ya. Kalau dia yang batuk, oh kita tahu ya, walaupun kita nggak ngelihat gitu kan ya. Wah itu bapakmu tuh yang batuk tuh, gitu kan. Tuh saking pahamnya. Ini kalau sama teman-teman kita tuh gimana nih, ya kan? Nah, sampai kalau kita mau kasih hadiah tuh kita ngebayangin, oh gitu ya, Bu ini tuh biasanya pakai jilbabnya begini coraknya gitu, pakainya suka begini gitu kan ya. Maka kita memantaskan memberinya sesuai dengan yang dia suka, bukan yang kita suka. Betul nggak Bu? Ya itu sampai seperti itu gitu. Maka dalam bab masalah menasehati pun kaidahnya tadi ya, jangan ada ya Bu ya, sehelai rambut pun rasa yang berubah ketika kita saling menasehati dengan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ini hadisnya kayaknya ringan kita bahas, tapi sepertinya ya Masya Allah luar biasa untuk kita praktekkan. Tapi tidak boleh putus asa, karena memang inilah perintahnya Rasulullah. Kita harus mempraktekannya dan berupaya, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih ridho dan Allah kasih mudah untuk kita mempraktekkan ilmu kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mungkin ada sesi tanya jawab, boleh? Boleh. Boleh.